Bukan janji politik dengan relawan dan partai politik, tapi dengan RPJMD yang dibuat. Mohon maaf, saya perlu tekankan. Tapi kalau bupati dan wakil bupati nanti berjanji tadi sampaikan dengan Pak UK dengan relawan, berat Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan 200 relawan. Bayangkan 200 relawan nuntut proyek saja. Apakah pernah terpikir tidak? Mengawalinya dengan melihat visi misi calon ini. Saya yakin tidak semua. Saya siap untuk dikoreksi. Saya siap untuk dikritik, untuk selama itu untuk pembangunan Kepres kami. Berat tanggung jawab sebagai pimpinan. Tolong jangan bebankan kami kepada permintaan-permintaan yang tidak profesional nanti. Karena kita ditanggung jawabkan semua nanti di yaumil qiyamah nanti. Dari relawan mana Pak? Dari Banawang. Banawang, ada kata-kata di Kecamatan Cipenang. Oh jauh ya? Iya. Ada kata-kata buat Pak Asep Jafar dan Andreas? Buat Pak Asep Jafar, semoga sehat selalu dan Sukabumi semakin mubarakah. Relawan mana Pak? Viking 46. Viking 46. Ada kata-kata buat Pak Asep Jafar? Semangat aja lah. Semangat aja. Ya. Tolong tuntaskan janji-janji politik Bapak, baik kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi umumnya dan khususnya kepada kami selaku relawan Asep Jafar Andreas. Jangan lupakan kami, ajak kami untuk bisa membangun Sukabumi. Ajak kami dulu sebelum ajak yang lain. Setuju? Dan insya Allah beliau tidak akan lupa dan kami tidak akan melupakan. Pak, dari relawan mana? Sekarang. Sekar daerah mana ya? Cikidang. Cikidang. Ada kata-kata nggak buat Pak Asep Jafar dan Andreas? Kata-katanya ya dengan slogan mubarakah, semoga Sukabumi memang jadi mubarakah. Oke. Mari kita bersepakat. Kalau unsur partai politik jelas, mau tidak mau ada pengusung. Kemudian konsekuensinya adalah bagaimana harus mensupport kebijakan bupati dan wakil bupati dari pemenuhan tadi janji-janji politik dalam RPJMD yang sudah dibuat. Bukan janji politik dengan relawan dan partai politik, tapi dengan RPJMD yang dibuat. Mohon maaf, saya perlu tekankan. Tapi kalau bupati dan wakil bupati nanti berjanji tadi sampaikan dengan Pak UK dengan relawan, berat Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan 200 relawan. Bayangkan 200 relawan nuntut proyek saja. Jadi kita harus realistis saja. Saya menyampaikan satu pemikiran yang bagaimana ketika kita berjuang memenangkan Andreas AA ini, Asep Jafar Andreas ini, ada tadi 4 golongan. Yang pertama golongan yang membantu perjuangan ini dengan satu keyakinan, mau finansial maupun tenaga, tanpa menuntut. Tetapi Bapak Ibu, mereka melihat perjalanan yang didorongnya itu dari visi misi atau tadi janji-janji yang akan diyakinkan dalam membangun Kabupaten Sukabumi. Nah, saya yakin 200 relawan itu ketika datang membantu AA ini, apakah pernah terpikir tidak mengawalinya dengan melihat visi misi calon ini? Saya yakin tidak semuanya. Betul. Nah, ini yang paling bahaya. Bahaya. Jadi ketika kita kabawa-bawakan ku jelema lamun asup ka neraka ge kabawa eta.
Jadi persoalan yang pertama tadi, orang yang masuk membantu pemenangan pemilihan kepala daerah itu relawan yang betul-betul berjuang baik fisik, finansial, tanpa pamrih. Yang kedua, orang masuk membantu pemenangan Asep Djafar dengan finansial, tenaga, dan semua pemikiran, tapi ayah maunya. Itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang masuk kepada pemenangan ini hanya sebagai tim penggembira. Dan biasanya ini yang lebih banyak nuntut. Ini yang berdasarkan pengalaman saya dari 2005 sampai tadi disampaikan, saya jadi bupati bukan satu periode, 2 periode, dan 4 kali mengikuti pilkada. Dan ini perlu kita realistis mencermati keyakinan tadi. Yang ketiga ini biasanya itu, makanya saya tadi titip Pak Bupati, jangan memberi sertifikat kecuali penghargaan saja. Karena pengalaman kita anu tuh banyak beaskan tuh miru ripuh tuh dan itu kukuringan bawa sertifikat ke dinas itu. Golongan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah golongan untuk milu kemanaan dia tapi pengharapna. Contohnya saja, saya kemarin mendapat laporan ketika silaturahmi di Pendopo. Nah, cenah loba tim 0 hiji. Saya realistis saja. Kemarin halal bihalalnya halal bihalal pemerintah daerah. Tapi lahir tahu diri mah daerah pasti. Jadi perlu kita merenungi, meyakini fungsi kita yang diyakinkan. Kalau tadi saya sampaikan, partai tidak bisa menghindar, mau tidak mau, karena sudah berkoalisi, dan ketika koalisi ini sudah disepakati KPU tidak bisa mundur, Bapak Ibu. Tapi relawan, isukan Pak Geto pun tiba-tiba setoro muka terus ke bupati, ke wakil bupati, karena proses perjalanan biasanya semut akan mengkerubuti gula. Dan saya meyakini itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang hadir di sini seperti tadi Pak Haji Uka sampaikan, adalah orang-orang yang sudah memperjuangkan dan juga harus bisa mengamankan, Pak Ibu. Jangan saja sampai nanti perjuangan kita istilah ditongengan ke jelema-jelema ke karak asup tapi timbatur. Saya malahan memerintahkan kepada fraksi, mudah-mudahan di PKB, P3, PAN, dan dari Gelora tidak ada kan ya, ininya apa? Keanggotaan. Saya sudah memerintahkan kepada fraksi Golkar, kalau ada pokir, jangan sampai pernah memberi pekerjaan kepada orang-orang yang bukan pendukung 02. Saya diprotes. Tapi bagi saya, konsekuensi saya hari ini adalah mereka yang sudah berjuang untuk memenangkan bupati wakil bupati itu tidak mudah. Jadi pokir itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang lewat anggota DPRD kemudian diterjemahkan kepada pendukungnya dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu membangun wilayahnya dari pemikiran-pemikiran tadi. Tapi dah susah Bapak Ibu, sudah dibegitukan pun anggota dewan belum jauh-jauh apapun udah digadekeun SPK-nya juga. Karena untuk kemarin menyampaikan pemikiran kepada Bapak Ibu sendiri, itu tidak bisa cari atah, di mana boga duit cenah. Akhirnya siapa yang bisa mengambil pokir itu adalah yang membiayai, walaupun timnya juga di mana tidak jelas. Nah ini ya Bapak Ibu harus realistis, karena saya tadi menyampaikan
Mimpinya Pak Uka ditakutkan menjadi mimpi Bapak Ibu sekalian. Boleh bermimpi kita, tapi realistis. Khawatir saya ditakutkan, tadi saya sampaikan ke Pak Asep, hati-hati, 2025 berbeda dengan ke belakang. Saya melanjutkan pimpinan ketika Pak Sukma berbeda juga dalam posisi mencermati. Apalagi sekarang 2025, semua pelaksanaan pekerjaan pun harus lewat perencanaan yang jelas. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai relawan ingin meyakinkan wilayah dalam satu bentuk pembangunan, Bapak Ibu cari dewan yang selama ini berkoalisi membantu Pak Asep Japar dan Pak Andreas. Jangan teriak-teriak di medsos. Wah, beres-beres umur-umur, oke. Karena kenapa? Hari ini kita sudah diingatkan oleh KPK, satu kegiatan pelaksanaan pekerjaan tanpa lewat perencanaan terlebih dahulu itu akan bermasalah. Bapak dari relawan apa, Pak? Raja Ada kata-kata buat Pak Japan? tetap semangat dan optimis. Jadi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, baik partai koalisi ataupun relawan, semua stakeholder yang berjuang memenangkan Pak Asep Japar dengan Pak Andreas. Sehingga Pak Asep Japar dengan Pak Andreas sudah dilantik hari ini menjadi bupati dan wakil bupati. Tinggal tantangan kita ke depan adalah mengawal bagaimana orang yang kita perjuangkan, orang yang kita pilih menjadi orang atau bupati dan wakil bupati yang bermanfaat untuk Kabupaten Sukabumi. Saya mohon doa dan dukungan dari seluruh relawan bahwa saya dengan Pak Haji Andreas tuntas sampai dengan 5 tahun. Tidak ada gejlok, tidak ada persoalan di pertengahan perjalanan. Begitupun relawan tadi yang disampaikan oleh kesepuh kita Pak Haji Barwanami bahwa pendukung harus mendorong sampai tuntas. Jangan putus karena sesuatu. Tak henti-hentinya saya dengan Pak Andreas mengucapkan rasa syukur sekaligus bangga kepada semua pihak yang mendukung pasangan Asep Andreas. Semoga kemenangan ini menjadi amanah buat saya dan Pak Andreas dalam memimpin Sukabumi ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak. Tentu selama perjalanan politik, sebagai manusia biasa menyadari banyak kekurangan dan kegelapan. Karena itu saya dan Pak Andreas memohon maaf belum mampu memenuhi sesuai harapan. Saya ke depan dengan Pak Andreas sesuai dengan visi misi kita. Sukabumi Mubarakah. Mudah-mudahan saya siap untuk dikoreksi. Saya siap untuk dikritik untuk selama itu untuk pembangunan Kabupaten Sukabumi. Jadi seluruh relawan, meskipun pada saat ini saat Lebaran, saat halal bihalal, dan mungkin pada saat syukuran kita juga akan menyampaikan nanti untuk pembubaran nanti. Dan kami tetap bahwa perjuangan kita masih tetap berlanjut. Jadi meskipun hari ini relawan akan diberikan suatu piagam penghargaan dan akan diberikan seolah-olah pembubaran, tapi tetap persaudaraan kita tetap berjalin terus ya. Itu terima kasih. Barangkali di dalam perjalanan pilkada kemarin, mungkin saya dengan istri saya dan keluarga saya ada hal yang kurang berkenan, karena keluarga saya bukan keluarga politik, termasuk anak saya bukan orang politik. Tapi pada saat itu saya paksa untuk menemani saya. Jadi mohon maaf apabila ada ketersinggungan dengan anak saya, dengan keluarga saya mohon dimaafkan. Karena ini perjalanan politik ke depan. Mudah-mudahan perjalanan pahit ini mudah-mudahan diambil hikmahnya buat saya
dan keluarga saya. Saya tanpa didukung keluarga tidak mungkin, tapi atas dukungan istri saya dan keluarga saya bisa berdiri, termasuk dorongan dari Pak Haji Marwan Amami, saya bisa duduk seperti ini. Bapak Ibu sekalian, berat tanggung jawab sebagai pimpinan. Tolong jangan bebankan kami kepada permintaan-permintaan yang tidak profesional nanti, karena kita ditanggung jawabkan semua nanti di yaumil qiyamah nanti. Tadi yang sudah disampaikan oleh senior kita semua, Bapak Haji Marwan Amami, betul bahwa pertanggungjawaban ini ada di pimpinan. Jangan sampai nanti jadi permasalahan. Kita tanggung jawab dunia dan akhirat. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan sampai ini menjadi sebuah permasalahan di kemudian hari yang mengakibatkan kerugian buat kita semua. Hari ini Bapak Ibu mendukung kami semua, alhamdulillah kita bisa mewujudkan mimpi. Mudah-mudahan amanah yang Bapak Ibu titipkan kepada kami, yuk kita bareng-bareng maju membangun Kabupaten Sukabumi yang mubarakah nanti. Amin. Ini tidak terlepas dari semua peran Bapak Ibu sekalian. Saya juga memohon ketika kami sedang mesra dengan Pak Bupati, Pak Asep Japat, tolong juga jangan diganggu kawan-kawan. Ini terutama kadang-kadang, ini perlu saya sampaikan juga Pak Bupati, biar semuanya juga paham bahwa Pak Bupati dengan Andreas ini aman-aman aja sebetulnya. Ini yang di sekelilingnya kadang-kadang yang suka gosok-gosok ini. Ada yang merasa lebih dari Pak Bupati kadang-kadang, ada yang mengingatkan Wakil Bupati, begitupun sebaliknya. Saya katakan kami sepakat tidak mendengar kanan kiri atas bawah depan belakang. Itu yang perlu dicatat. Jadi kadang-kadang suka aneh nih, ada yang bisa lebih-lebih dari Pak Bupati mengingatkan Wakil Bupati. Ini kan aneh juga Pak kadang-kadang. Hati-hati, jangan melebihi Pak Bupati. Yang mengingatkan bukan bupatinya. Kalau bupati mengingatkan is oke-oke aja lah kira-kira begitu. Ini bukan bupati yang mengingatkan seperti itu. Begitupun takutnya sebaliknya begitu Pak. Jangan dianggap Pak, itu sebetulnya hanya ingin sedikit cari perhatian saja buat kita Pak. Dan juga tak lupa saya juga ingin menyampaikan bahwa di sini ada relawan Asep Japat Andreas. Perlu juga saya meminta tolong karena ada beberapa hal jauh sebelum itu sampaikan juga kepada masyarakat. Kami ini baru dilantik, padahal mungkin bagi masyarakat kami itu merasa dari tanggal 27 November sudah harus kerja. Ketika di sosial media saya juga miris gitu, menyampaikan hal-hal yang negatif baik pemerintahan sebelumnya maupun yang sekarang sudah mulai dibully. Alhamdulillah bagi kami, tapi perlu disampaikan ke masyarakat. Ini jangan sampai tim kita sendiri yang bully juga kadang-kadang. Saya belum lama ketika diputuskan hasil penghitungan suara 27 November, belum lama Pak, udah ada yang bully saya Pak. Wakil Bupati terpilih. Wah ini saya perlu sampaikan juga, gak masalah. Saya mirip-mirip dengan Pak Marwan, kira-kira gitu, gak bisa ditahan Pak kadang-kadang. Tapi itu untuk kebaikan, untuk mendewasakan kita semua. Hati-hati ketika berbicara. Sudah menggunakan kekuasaannya. Demais dulu saya tanya perumahan saha, oke harus dituduh Pak. Ini perlu pendewasaan. Kadang-kadang inilah yang perlu kita sampaikan bersama. Belum apa-apa, Pak Andreas amnesia, Gismorati amnesia. Allah Pak, eta WA saya di HP lumpuh Pak. Mau dibaca hiji-hiji pernah saya nyobaan, dimulai Cidahu sampai ke Padalarang ngebalasan WA berkali Bapak Ibu sekalian. Ini memang terjadi. Ya mungkin kalau HP Bapak Ibu mungkin rada sepi karena banyak yang nggak aja WA Pak.